Assalamualaikum kaum berpikir para penonton channel ini, kita bertemu kembali dan sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak seaktif di dua channel saya yang lain dalam membuat video baru untuk channel ini. Itu karena untuk channel ini saya memang membuat konsep yang serius, artinya apa yang saya sampaikan di sini uh, berimbang, tidak berlebihan gitu, artinya kalaupun ingin, ada beberapa yang ingin mengambil video saya atau pernyataan sebagai referensi, saya sarankan mengambil dari channel yang ini, bukan dari dua channel yang lain. Bukan berarti channel yang lain itu saya menyatakan hoax atau informasinya tidak akurat, tidak. Gitu. Tapi karena dua channel lain itu konsepnya adalah hiburan, sehingga fakta-fakta yang saya sampaikan di sana itu kadang itu berimbang, kadang konsepnya karikatural ya. Jadi yang namanya karikatural itu tetap saya menyampaikan fakta, cuma namanya karikatur seperti kita ketahui ya, itu yang seharusnya komposisinya itu berimbang, kadang-kadang saya tonjolkan di sisi tertentu yang saya soroti ya. Contohnya nih, seperti karikatur Ibrahimovic, kita lihat kan di berbagai karikatur, yang mana yang paling menonjol dari dia itu yang dibuat ditonjolkan. Kalau bahasa Inggrisnya itu exaggerated, atau dibuat berlebihan di situ ya. Nah, itu kadang-kadang saya lakukan di dua channel saya yang lain, karena metode komunikasi untuk menarik perhatian dari massa memang seperti itu. Mana yang paling menarik itu yang kita tonjolkan ya dalam berkomunikasi kepada massa, kepada publik. Nah, seperti Ibrahimovic, kita lihat di semua karikaturnya itu apa yang paling menonjol dari Ibrahimovic, yaitu hidungnya, gitu umpama. Nah, di dua channel lain, kadang-kadang gitu, kalau ketika membahas Malaysia, itu apa yang menjadi keunikan Malaysia itu kadang saya tonjolkan. Ya, contohnya memang berimbang umpamanya. Ya sebenarnya komposisinya di situ kita lihat di karikatur tetap ada mata, tetap ada pipi gitu. Tetapi porsinya dibuat itu lebih kecil daripada hidung yang ditonjolkan di Ibrahimovic ini. Nah itu juga yang kadang-kadang saya lakukan di channel yang lain untuk lebih menarik dan lebih tersampaikan pesan saya, atau kalau bahasa Inggrisnya message, itu saya tonjolkan satu sisi tertentu itu ya. Contohnya misalnya ya, kalau orang Malaysia itu kan sebenarnya komposisinya sama antara mereka itu yang nalarnya masih dinalar di zaman pertengahan, pra of Klarung atau pra pencerahan, dan juga mereka itu rasis umpamanya. Nah di beberapa postingan seperti hidung Ibrahimovic yang besar, nanti saya tonjolkan rasismenya yang besar gitu. Kemudian satu sisi nalarnya gitu, padahal dalam realitanya itu seimbang. Tapi di dalam video tersebut saya gambarkan karena karikatural namanya, seolah-olah gambarnya di situ rasisnya lebih dominan seperti itu ya, daripada tidak bernalarnya. Padahal realitasnya tidak seperti itu. Cuman beberapa orang yang mengerti yang namanya karikatur itu realitasnya itu sebenarnya berimbang, cuman itu sengaja ditonjolkan supaya perhatian penonton tertarik ke situ. Nah, jadi kali ini setelah kita sebelumnya membahas berpikir yang berat-berat gitu ya, kemarin kita membahas tentang filsafat, bagaimana ketuhanan, kenapa kemudian batas-batas alam pemikiran kita atau batas kategori akal kita. Sekarang pembahasan kita lebih ringan ya, dan itu terkait juga dengan pembahasan di dua channel yang saya yang lain. Nah di sana sedang banyak di komentar-komentar yang saya baca, orang di Malaysia sangat tidak senang dengan istilah yang dibuat oleh orang Indonesia itu Malaides. Ya, mereka tetap lebih memilih namanya itu Malaysia. Nah, di sini sesuai judul video, saya katakan bahwa sebenarnya nama Malaides itu jauh atau bukan jauh ya, itulah yang tepat gitu. Itu istilah yang tepat kalau dibandingkan dengan Malaysia. Tentu kalau ada pilihan nama lain, ada yang lebih tepat, maunya Malaya, itu seimbang dengan Bangladesh. Sama-sama tepat gitu, boleh dipakai keduanya, dipilih. Nah, tetapi kalau dibandingkan antara nama Malaides dan Malaysia, itu yang benar itu Malaides, penamaan Malaides. Kenapa? Nah, mari kita bahas. Jadi penamaan nama suatu tempat di dunia itu memiliki pola-pola gitu ya. Dan biasanya nama tempat itu disebut tanah
gitu ya, seperti umpamanya kalau dalam bahasa Indonesia tanah atau negeri seperti itu. Nah, daerah saya umpamanya daerah Gayo, kita menyebutnya Tanah Gayo, ya Tanah Gayo. Dan kemudian tanah Jawa, tanah Bali, gitu. Itu bahasa Indonesia. Tetapi kemudian ketika menjadi nama sebuah negara atau nama menjadi sebuah tempat, itu menggunakan bahasa yang banyak digunakan orang di dunia. Nah, bahasa yang umumnya paling populer digunakan untuk menamakan daerah-daerah tertentu adalah bahasa Latin. Ya, bahasa Latin ini asalnya dulu dari bahasa Yunani kuno, tapi kemudian ketika kerajaan Romawi berkembang menaklukkan semuanya, mereka mengambil bahasa dari Yunani kuno ini menjadi bahasa Latin, bahasa resmi, dan karena luasnya Emporium Yunani ini, bahasa Latin ini jadi digunakan sebagai semacam lingua franca, bahasa yang digunakan oleh banyak orang menjadi bahasa ilmiah. Jadi di zaman dulu itu buku-buku ilmiah itu menggunakan bahasa Latin, ya, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh para filsuf yang saya ulas di video sebelumnya. Tetapi nama Latin ini digunakan di dalam buku-buku, apakah itu filsafatnya Aristoteles, apakah yang lain, itu bahasa Yunani kuno kemudian menjadi bahasa Latin. Nah, kemudian berubah menjadi bahasa Arab di masa Muslim, dan filsafat kembali ke Barat menggunakan bahasa Latin lagi. Nah, ketika zaman penaklukan, ya, ketika sains berkembang dan kemudian peradaban Barat menjadi begitu dominan, mereka mulai menaklukkan wilayah-wilayah yang lain di seluruh dunia dan juga membawa penamaan-penamaan Latin ini. Sehingga disitulah penamaan dari negara-negara di dunia atau negeri-negeri di dunia itu paling banyak itu menggunakan kaidah Latin ini, bahasa Latin, ya. Karena pada saat itu kan para penjelajah ini bahasanya beda-beda. Ada yang bahasa Inggris, itu ada yang bahasa Belanda, ada bahasa Portugis gitu. Tapi untuk menamakan daerah itu atau dibuat di peta pada saat itu, nama-nama itu menggunakan Latin, istilah Latin gitu. Nah, tanah dalam bahasa Latin ini itu ia atau negeri. Itu adalah akhiran ia. Makanya kita mendengar nama seperti Andalusia, ya kan, Georgia, Armenia, ya, itu merefer kepada suku atau orang-orang atau penduduk. Nah, sama seperti negeri kami Tanah Gayo, Tanah Gayo, Tanah bahasa kami itu artinya negerinya orang-orang Gayo. Nah, kemudian Tanah Batak, negerinya orang-orang Batak. Itu. Tapi Gayo juga orang bilang dataran tinggi atau tanah tinggi. Tanah yang tepat adalah tinggi, tanah tinggi. Itu tanah tinggi Gayo gitu. Itu namanya highland kalau bahasa Inggrisnya. Nah, terus jadi negara-negara seperti itu kadang-kadang menunjukkan kondisi geografis atau kondisi wilayah itu gitu. Contohnya seperti negeri yang dingin tuh tanah es. Island gitu kan, Iceland, dan kemudian Greenland gitu, itu tanah, ya. Jadi seperti itu kalau di dalam bahasa Latinnya itu tanah di selatan, Austral itu selatan, jadi tanah di selatan Australia, seperti itu, ya. Jadi kira-kira seperti itu kenapa nama itu ia itu menjadi populer. Nah, jadi nama ia ini mau populer. Makanya Indonesia, ya, Indonesia itu bukan merujuk kepada orang. Jadi tanah di pulau-pulau Hindia, tanahnya pulau-pulau Hindia gitu. Jadi Indonesia gitu. Jadi Nesos itu Nusa. Jadi kalau akar bahasanya itu Indo-European itu kita tarik lagi, kita Nusa, mereka Nesos gitu. Jadi akarnya dulu sama. Jadi Indonesos. Tanah Indonesia ini, pulau-pulau Nesos ini Indonesia. Jadi sianya kita itu dari Nes ya. Jadi iya, sebenarnya akhirnya iya. Nah, atau Nova Scotia, negeri baru orang-orang Scot. Itu di Amerika gitu, Nova Scotia. Nah, kenapa dikatakan kemudian
Oh ya, kita bahas lagi. Selain penamaan dari ia ini, juga ada penamaan dari bahasa rumpun Jermanik. Rumpun Jermanik itu ada Belanda, Jerman, orang Swedia, Norwegia, orang-orang Viking gitu, yang di sekarang negeri Skandinavia, uh, Inggris, Irlandia, itu negara-negara dengan bahasa rumpun Jermanik ya. Kalau Perancis, Itali, Spanyol itu kan rumpun Latin, ya, itu yang pakai iya tadi. Nah, kemudian kalau yang Jermanik itu seperti itu. Nah, itu land, sama aja artinya sebenarnya, ya kan? Scotland, ya, England, Ireland, Deutschland, ya. Itu land itu adalah bahasa tanah di dalam bahasa rumpun Jermanik gitu. Meskipun pelafalannya di Inggris menjadi land, kalau di Jerman menjadi land, ya, Deutschland, Netherlands, seperti itu. Nah, kemudian bahasa lain yang juga peradaban besar zaman dulu, kekaisaran besar atau emporium besar di masa lalu itu ada emporium Persia. Dalam emporium Persia ini tanah itu disebut stan. Makanya di negeri-negeri yang banyak pengaruh bahasa Persia itu menggunakan nama stan, ya. Jadi Afghanistan, Uzbekistan, ya. Afghanistan ya tanahnya orang Afgan, Uzbekistan tanahnya orang Uzbek, Kazakhstan tanahnya orang Kazakh, seperti itu. Tajikistan tanahnya orang Tajik, ya, Turkmenistan tanahnya orang Turkmen. Jadi itu stan. Dan India sendiri dulu ketika dikuasai oleh orang Persia, itu namanya jadi Hindustan. Hindustan tanahnya orang-orang Hindi, orang India. Seperti itu. Pakistan, gitu ya. Itu penamaan stan tadi. Nah, yang lebih sedikit lagi, yang lebih kecil, juga artinya tanah itu desh, akhiran desh. Itu dari bahasa Sanskerta, dan dalam tradisi Hindu, juga Buddha, dan yang lain-lain di kitab-kitab Hindu, itu negeri itu atau tanah itu juga sebut desh. Ya, dan itu yang kemudian dari turunannya menjadi desa di Indonesia itu sebenarnya dari des, cuman maknanya jadi menyempit. Negeri itu tadi menjadi desa, kita itu desa dalam pengertian menyempit, dalam bahasa kita menjadi kampung. Kampung itu desa, padahal itu adalah sebuah negeri atau minimal provinsi dulu. Nah, kalau di India kan ada Andhra Pradesh nama negerinya gitu kan, Uttar Pradesh. Nah, jadi itu desnya itu merujuk kepada negeri. Nah, di situ penjelasannya dari negara-negara tadi penamaan atas tanah. Nah, Malaysia ini adalah nama penamaan yang keliru, tidak sesuai kaidah, seperti itu ya. Karena nggak ada bangsa yang namanya Malais. Kalau kita ngomong sama orang Malaysia, biasanya mereka katakan Malais itu bentuk jamak dari Melayu, Malais, Malaysia. Karena orang Melayunya banyak, maka dibuatlah namanya Malaysia gitu. Nah, itu adalah jawaban yang keliru, tidak sesuai kaidah. Karena kalau ada Malaysia, artinya semua negara yang berakhiran iya itu seharusnya menggunakan kata jamak juga, ya. Seperti Spanyol itu sebenarnya nama aslinya kan Espanya. Sebenarnya nama aslinya dalam bahasa Latin Hispania, ya. Kalau menggunakan kaidah yang digunakan Malaysia tadi bahwa itu tanahnya orang-orang Spanyol dalam bentuk jamak, itu namanya menjadi Hispanisia. Tapi nggak seperti itu kan, Hispanisia, nggak ada Hispanisia. Atau Albania, Albansia. Kroasia, Kroatia. Serbia, Serbsia. Nggak ada. Jadi nama dari orang-orang itu tidak dalam bentuk jamak, melainkan dalam bentuk tunggal. Nah, di sini kelirunya Malaysia. Jadi nggak perlu kita itu untuk punya IQ yang terlalu tinggi seperti klaim beberapa orang bahwa Sia di belakangnya Malaysia itu sebenarnya mau ikut-ikutan Indonesia, negara yang sudah dulu ada gitu. Tapi Indonesia itu mereka nggak paham kaidah penamaannya itu bahwa Indonesia itu dari Indonesia, ya, pulau-pulau Hindi, pulau-pulau Hindia, ya, pulau-pulau Hindi itu Indonesia, ya, tanahnya orang-orang dari kepulauan Hindia. Jadi seperti itu. Jadi Malaysia itu nggak tepat secara penamaan. Itu mereka keliru karena ikut-ikutan
Tapi nggak paham kaidah ketika mereka menamakan negara itu ya, karena mereka memang nggak siap sebenarnya waktu itu menjadi sebuah negara. Bahkan sultan mereka pada saat itu ya menolak merdeka sebenarnya. Mereka takut kalau merdeka itu nanti orang lain datang untuk menjajah mereka lagi setelah Inggris pergi. Jadi penamaan Malaysia itu makanya dikatakan tidak tepat ya. Nah, seperti judul tadi, sebaliknya Malaides itu secara kaidah memang tepat gitu. Malaysia itu keliru secara akidah penamaan, secara kaidah penamaan, sementara yang tepat itu Malaides, tepat negerinya orang-orang Melayu, Malaides gitu ya. Atau kalau mau menggunakan akhiran A, ya Malaysia itu yang lebih tepat namanya adalah Malaya, seperti nama lamanya, bukan Malaysia. Malaya negerinya orang-orang Melayu. Itu cocok, sama seperti Italia, negerinya orang-orang Itali. Kaidahnya sama dengan Malaya itu, atau Hispania, ya negerinya orang Spanyol itu Espanya. Jadi seperti itu. Kenapa nama Malaides sebenarnya itulah penamaan yang tepat, sementara Malaysia itu penamaan yang keliru. Ya, jadi kalau Anda mau menggunakan referensi untuk mendebat siapapun yang mengatakan bahwa salah menyebut nama Malaides itu, silahkan gunakan video ini sebagai referensi. Dan kalau nanti sumber-sumber referensi bisa saya lampirkan seandainya nanti diperlukan, ada yang mendebat saya bahwa apa yang saya katakan itu keliru, tidak berdasarkan data dan tidak berdasarkan pada fakta, silahkan saya buka kesempatan siapapun yang ingin mempertanyakan kesimpulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita akan bicarakan mengenai yang tadi nama-nama negara yang diulas oleh Bang Wan Win Nur dengan sangat lugas dan jelas ya apa yang dikatakan. Nah, ini berkenaan dengan nama dari negara Malaysia yang menurut Bang Wan Win Nur itu adalah tidak sesuai dengan kaidah untuk penamaan suatu negara. Tentu hal ini ada panduannya ataupun ada referensi yang valid sehingga bisa dikatakan seperti itu. Kalaupun memang benar bahwa nama dari Malaysia itu tidak sesuai dengan kaidah suatu negara atau penamaan suatu negara, ini tentu saja menjadikan satu hal yang perlu mungkin menjadi pertimbangan lagi. Cuma kalau nama Malaysia terus harus diganti namanya menjadi Malaya atau namanya menjadi Malades, rasa-rasanya nggak mungkin ya, karena memang sudah terkenalnya adalah namanya Malaysia. Ya ini unik juga ya sebenarnya ya, hal seperti ini. Sebenarnya penamaan satu negara ini, kalau berdasarkan kaidah yang sebenarnya peraturan yang berlaku secara internasional itu tidak, menurut Pade ya, ini pendapat Pade ya, tidak ada ya. Dalam arti kata ini karena ikut-ikutan. Dalam arti kata kalau kita ya mungkin budaya ataupun adat ya, bahwa nama itu awalnya diambil dari bahasa Yunani, bahasa Romawi ya. Kenapa kok dari sana bahasa yang digunakan? Karena memang orang yang banyak mencatat ya, zaman-zamannya orang yang banyak mencatat di zaman dulu itu adalah orang-orang dari bangsa Romawi, dari bangsa Yunani. Itu. Makanya sejarah kita, sejarah Asia Tenggara, sejarah kerajaan-kerajaan kita itu banyak catatannya itu adalah dari orang-orang kalangan Eropa. Sementara kita sendiri tidak banyak catatannya. Karena inilah perbedaannya ya. Akhirnya sejarah kita ya yang membentuk adalah orang-orang dari Eropa. Yang ternyata banyak juga apa yang diceritakan dalam bentuk sejarah orang Eropa ini secara faktanya itu tidak benar, dan ini adalah menjadi konsumsi politik bagi orang Eropa untuk bisa menjajah orang-orang di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Kita kembali lagi ke penamaan tadi.
orang Indonesia, netizennya ya, terutama memang beberapa kali Pak dibaca dari komentar netizen, itu untuk menyebutkan nama Malaysia itu menggunakan Malay Des ya. Dan ternyata Malay Des ini, akhiran Des itu memang ada rupanya. Padi juga baru tahu. Nah, kalau memang dikatakan oleh abang kita ini memang benar seperti itu, nama Malang Des itu sebenarnya bukan mengejek ya, ataupun menghina. Justru itu lebih bagus kalau menurut kaidah dari penggunaan nama suatu negeri. Nah, cuman dari sisi Malaysia ini seolah-olah kita itu menghina ataupun sebagai nama julukan yang tidak mengenakan, padahal itu adalah nama yang bagus ya. Nah, ini yang perlu diluruskan kembali bahwa kita tidak mengejek dengan nama Balang Des tadi, hanya kebetulan saja nama itu disebutkan oleh para netizen sebagai nama yang dicocok-cocokkan kalau menurut Padi, karena sejarah yang terbaru ya, karena banyaknya warga imigran dari Bangladesh yang sekarang jumlahnya kita tidak tahu pasti ya, tetapi mereka sepertinya sudah mulai menguasai dari sisi perekonomian dan sosial di Malaysia, terutama di Semenanjung Malaysia. Nah, inilah yang menimbulkan nama Malay Des itu muncul ya di istilah-istilah yang digunakan oleh para netizen Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini menjadikan suatu pengetahuan tambahan bahwa negara pun ya itu sebenarnya mempunyai kaidah-kaidah untuk penamaannya. Jadi kalau nanti ada terbentuk suatu negara baru ya, hendaknya mungkin lebih baik mengikuti pengaturan ataupun penamaan seperti ini ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan nama misalkan negara Brunei Darussalam? Apakah itu mengikuti kaidah yang dijelaskan oleh Bang Win Wan Nur ini, dan juga Timor Timur atau Timor Leste? Ya, apakah ini juga menggunakan kaidah yang disebutkan tadi? Ya, nah ini juga mungkin teman-teman bisa bantu Pade ini untuk memperjelas penggunaan nama tadi di kedua negara tersebut. Oke, video dari Pade ini dulu ya. Kita ketemu lagi nanti di video yang lainnya. Mudah-mudahan ini berarti dan bermakna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.